Apakah Belanda negara pertama penjajah Indonesia? Banyak orang mengira Belanda adalah negara pertama penjajah Indonesia. Itu karena negara tersebut jadi negara yang paling lama menjajah negeri kita hingga ratusan tahun lamanya. Faktanya Belanda bukan negara pertama yang menjajah Indonesia. Lalu siapa? Sebagai informasi, penjajahan dan imperialisme didasari salah satunya oleh pencarian rempah-rempah. Setelah penutupan Konstantinopel sebagai pasar rempah-rempah bagi Eropa pada 1453, negara-negara Eropa mulai menjelajah mencari sumber rempah-rempah baru. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Dengan keuntungan seperti itu, Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudera. Tapi, Portugislah yang tercatat sebagai negara pertama yang datang ke Indonesia, yang kala itu masih bernama Nusantara. Kedatangan mereka sekaligus juga menandai penjajahan pertama bangsa Barat atas Indonesia. Tercatat pada tahun 1512, Portugis berhasil menemui pusat rempah-rempah dunia di lokasi yang kini bernama Maluku. Armada besar Portugis datang di bawah pimpinan Di Abreu. Sejak awal mereka datang tidak hanya membawa peralatan dagang, tapi juga senjata. Maka, mereka dengan mudah menyapu bersih perlawanan-perlawanan yang mengusik keberadaan Portugis. Tercatat, Portugis sukses menghabisi penguasa di Selat Malaka, memenangi pertempuran melawan Kesultanan Demak, dan terakhir menguasai Maluku. Awalnya, negara Eropa itu diterima baik oleh Sultan Ternate Baabula. Kebetulan, Ternate sedang bermusuhan dengan Tidor. Alhasil, Sultan Ternate Bung bersiasat bersama Portugis. Pasukan Di Abreu diperbolehkan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sebagai balasannya, Ternate hanya meminta dibuatkan benteng dan diberi persenjataan guna melawan Tidor. Dari sinilah, Portugis mulai mengeruk keuntungan dari tanah Indonesia. Mereka jadi negara pertama di dunia yang menemukan sumber rempah-rempah, sehingga bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan mereka kala itu. Selain keuntungan bisnis, mereka juga mencapai misi penyebaran agama. Sejarawan Adnan Amal dalam Kepulauan Rempah-Rempah tahun 2010 menceritakan ada sekitar 10.000 orang Ternate beralih dari Islam ke Katolik. Selama menguasai rempah Maluku, Portugis juga berulang kali mendapat gangguan dari negara lain. Salah satunya Spanyol yang juga datang ke Maluku pada tahun 1521. Spanyol tiba dan bersekutu dengan musuh Ternate, yakni Tidor, yang dalam banyak buku sejarah disebut sebagai negara kedua yang menjajah Indonesia. Persaingan pun terjadi dan Portugis tetap menang. Portugis baru benar-benar angkat kaki dari Maluku usai dihajar habis-habisan oleh Belanda. Pada 25 Februari tahun 1605, Belanda yang kala itu sudah mendirikan VOC menyerang Portugis di lautan dan daratan. Sehingga keberadaan Portugis di Maluku berakhir setelah seabad. Setelah itu, rakyat Maluku kembali bertemu penjajah baru yang luar biasa bengis bernama VOC. Sejarah mencatat VOC pernah membantai penduduk Banda hanya demi rempah-rempah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.